Hai Sneezen, siapa yang pernah minum es kelapa muda di siang bolong? Pastinya seger dong. Bagi yang belum pernah, cobain deh pasti ketagihan. Tahukah kamu, selain menghilangkan haus, kelapa juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan dasar untuk kehidupan sehari-hari loh. Sebagai contoh minyak kelapa mentah. Produk ini berasal dari proses pemerasan minyak dari kopra atau daging kelapa segar yang dikeringkan dan diproses lebih lanjut dengan tepat sehingga dapat digunakan sebagai bahan baku untuk industri pangan maupun non-pangan seperti minyak goreng, sabun, kosmetik, margarin, bahkan bisa sebagai bahan pembuatan es krim, dan masih banyak manfaat lainnya. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara mengetahui apakah produk minyak kelapa mentah tersebut dapat dinyatakan baik? Sneezen dapat mengacu pada SNI 2902/2011 yang menjelaskan tentang cara uji minyak kelapa mentah. Berikut adalah beberapa kriteria uji yang harus dilakukan. 1. Bau dan warna. 2. Kadar air dan kotoran. 3. Bilangan iod. 4. Bilangan penyabunan. 5. Asam lemak bebas. 6. Bahan tidak tersabunkan. Dan 7. Cemaran logam, mulai dari kadmium, timah, merkuri, dan arsen. Sebelum melakukan pengujian, bahan baku yang harus disiapkan adalah daging kelapa segar atau yang disebut juga dengan kopra. Untuk menguji minyak kelapa mentah dengan kriteria uji tersebut di atas, dapat dilakukan di laboratorium yang terakreditasi oleh CAN. Di antaranya adalah Laboratorium Pengujian PT Pulau Sambu, Kuala Enok yang berlokasi di Riau, PT Musim Mas Belawan yang berlokasi di Medan, PT Ecogreen Oleochemical yang berlokasi di Batam, dan PT CCIC Jakarta, Agriculture and Food di Jakarta. Setelah dilakukan pengujian, produk minyak kelapa mentah ini dapat dinyatakan lulus uji apabila memenuhi syarat mutu sesuai SNI 2902/2011 tabel 1 sebagaimana berikut. Yang pertama adalah kriteria keadaan yang terdiri dari bau dan warna. Produk ini harus berbau normal, atau bau khas kelapa. Lalu untuk kriteria warna dengan menggunakan alat Lovibond dengan hasil maksimal 15 merah dan 75 kuning. Selanjutnya yang kedua, kadar air dan kotoran, maksimal kadarnya 0,5%. Yang ketiga bilangan iod, berada di rentang 7-11 gram iod per 100 gram contoh. Yang keempat bilangan penyabunan, dengan rentang 248 hingga 265 mg KOH per gram contoh. Yang kelima asam lemak bebas maksimal 5%. Yang keenam bahan tidak tersabunkan maksimal 1%. Yang ketujuh adalah cemaran logam, dengan persyaratan kadmium maksimal 0,2 mg per kilogram. Timbal maksimal 0,1 mg per kilogram. Timah maksimal 40/250 mg per kilogram. Merkuri maksimal 0,05 mg per kilogram. Dan yang terakhir kriteria nomor 8, cemaran arsen maksimal 0,1 mg per kilogram. Jika hasil pengujian yang telah dilakukan sesuai dengan syarat mutu tersebut, maka produk minyak kelapa mentah tersebut dapat dinyatakan telah lulus uji sesuai SNI 2902/2011. Selain memastikan higienitas area pengujian dan peralatan, juga perlu dipastikan higienitas dari cara penyiapan dan penanganannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku tentang pedoman cara produksi pangan olahan yang baik. Produk dikemas dalam wadah yang tertutup rapat, tidak dipengaruhi atau mempengaruhi isi, aman selama penyimpanan dan pengangkutan. Adanya SNI menjadi media berkomunikasi dari pelaku usaha dengan konsumennya, bahwa minyak kelapa mentah yang diproduksi aman, sehat dan halal. Sehingga, konsumen akan mendapatkan produk minyak kelapa mentah berkualitas yang sepadan dengan harga yang mereka bayarkan. Demikian penjelasan singkat pengujian minyak kelapa mentah sesuai SNI 2902/2011. SNI mudah dan menguntungkan, bangga memakai SNI.